Kita sudah tes indikator MACD sebanyak 100 kali. Apakah strategi ini recommended atau justru strategi ini akan membuat akun kalian kehabisan modal? Simak videonya sampai habis karena saya sudah siapkan semuanya, mulai dari cara installnya, backtest, hingga kesimpulan dari strategi MACD. Hai teman-teman semuanya, kembali lagi di channel Gudang Trader. Sekarang kita akan backtest indikator MACD. Setelah sebelumnya kita tes indikator SSL Hybrid dan Super Trend, sekarang kita akan backtest indikator MACD. Langsung saja kita masuk ke bagian pertama, cara memasang indikator MACD. Cara untuk memasang indikator MACD, kalian bisa menggunakan TradingView. Kalau kalian mau buat akun, silakan bisa cek di tradingview.com atau langsung saja ke link yang ada di deskripsi di bawah. Selanjutnya, kalian pergi ke tab indikator yang ada di atas sini. Setelah itu, kalian bisa klik dan cari MACD. MACD adalah singkatan dari Moving Average Convergence Divergence. Jadi kalian pilih yang di bagian teknikal, ada Moving Average Convergence Divergence. Kalian klik, maka indikator MACD akan langsung terpasang di chart kalian. Sekarang kita akan tes indikator MACD ini secara default tanpa kita ubah settingannya sama sekali. Dan nanti kita akan coba juga jelaskan bagaimana jika kita kombinasikan indikator MACD dengan indikator lainnya. Tapi sekarang kita akan fokus untuk bagaimana caranya kita melakukan pembelian atau penjualan, kapan saatnya kita buy atau sell saat menggunakan indikator MACD. Ini adalah tampilan lebih detail dari indikator MACD. Jadi MACD terdiri dari dua buah garis moving average dan histogram. Histogram berwarna hijau dan merah, sedangkan moving average berwarna biru dan oranye. Teman-teman bisa melakukan pembelian atau buy position ketika kalian melihat ada persilangan pada indikator MACD, garis berwarna biru menjelang garis berwarna orange dan berada di bawah level horizontal. Dan selanjutnya terbentuk histogram berwarna hijau. Jadi momennya teman-teman bisa pakai momen di sini dan juga di sini. Jadi untuk contoh pembelian menggunakan indikator MACD, tempat lokasinya ada di sini. Jadi dia melakukan persilangan, EMA berwarna biru menjelang EMA berwarna oranye, EMA warna biru menjelang warna oranye, selanjutnya terbit histogram berwarna hijau. Jika kalian menemukan contoh kasus seperti ini, dia melakukan persilangan ke atas, tetapi persilangannya justru berada di atas level horizontal, maka kita tidak mengambil transaksi ini. Untuk transaksi penjualan atau sell adalah kebalikannya. Ini adalah contoh sell-nya, dan ini adalah contoh transaksi sell-nya. Ini juga bisa. Jadi, pastikan persilangannya warna biru menjelang warna oranye ke bawah, warna biru menjelang oranye ke bawah, warna biru menjelang oranye ke bawah. Persilangannya di atas level horizontal level 0, lalu terbit atau muncul histogram berwarna merah. Itu adalah untuk rule sell-nya. Sekarang kita akan langsung praktekkan saja contoh realnya di market saat melakukan pembelian atau penjualan, kapan buy position dan sell position saat menggunakan indikator MACD. Oke, jadi ini adalah contoh ketika kita akan melakukan buy position atau pembelian di indikator MACD. Pertama, garis biru menjelang EMA berwarna oranye, lalu muncul histogram berwarna hijau, dan persilangannya terjadi di bawah horizontal level 0. Ketika kalian menemukan kondisi seperti ini, kalian bisa melakukan buy position.
Tempatkan stop loss kalian di swing terakhir. Dan untuk take profitnya, kita gunakan 1/1,5. Jadi kalian pastikan menggunakan risk reward di atas 1/1. Jadi kita tempatkan stop loss-nya dan kita tempatkan take profit 1/1,5. Setelah itu kita tunggu transaksinya. Dan setelah beberapa waktu, akhirnya transaksinya sentuh take profit. Selanjutnya, ini adalah contoh melakukan sell position di indikator MACD. Pertama, kalian bisa lihat ada garis biru menyilang garis oranye, lalu muncul histogram merah, dan persilangannya terjadi di atas horizontal level 0. Kita bisa pasang sell position. Tempatkan stop loss-nya. Dan pastikan take profit-nya 1/1,5. Karena di video ini kita menggunakan RR 1/1,5. Akhirnya kita akan tunggu transaksinya berjalan. Dan akhirnya dia berhasil hit take profit. Sekarang kita akan masuk ke sesi backtesting dari indikator MACD. Teman-teman bisa lihat di layar. Untuk aplikasi backtest yang menggunakan Trader Edge, teman-teman juga bisa langsung ke web traderedge.app untuk kalau teman-teman mau melakukan yang namanya backtesting. Rule untuk backtestingnya sama seperti yang saya jelaskan ketika kita memberikan contoh cara menggunakan indikator MACD. Kita menggunakan rule RR 1/1,5, di mana artinya saya akan memasang stop loss nilai 1% dan memasang take profit 1,5% dari balance. Kita tidak menggunakan indikator lain, kita full menggunakan MACD dengan settingan default. Oke, jadi ini adalah hasil backtest dari kita menggunakan indikator MACD. Teman-teman bisa lihat di layar, indikator MACD memiliki win rate 56% dengan profit loss 47,93%. Total transaksi 100 kali, 56 kali profit, 44 kali loss. Kita masuk ke bagian bawah. Maksimal consecutive wins atau profit beruntun terbanyak adalah 6 kali dan loss beruntun terbanyak adalah 5 kali. Rata-rata seperti yang saya bilang di depan, kita RR 1/1,5 sehingga winnya 1,5% dan lossnya 1%. Selanjutnya, kita bisa kombinasikan indikator MACD ini. Contohnya saya akan gunakan di sini adalah EMA 200, di mana EMA 200 kita gunakan untuk memfilter tren. Jika harga saat ini berada di atas EMA 200, maka market sedang uptrend, dan jika di bawah EMA 200, maka market sedang downtrend. Jadi kita akan hanya melakukan buy ketika harga berada di atas EMA 200. Selanjutnya, ketika kita punya harga di atas EMA 200, kita tinggal cari contoh momen seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Seperti transaksi ini. Jadi, jika ditambah EMA 200, kalian bisa menghindari tren atau kalian bisa menghindari kesalahan trading yang tidak sesuai dengan tren. Oke, jadi itu dia tadi pembahasan tentang indikator MACD. Mulai dari cara memasangnya, buy sell position rules-nya, lalu bagaimana backtest-nya, hasil backtest-nya, cara saya untuk menambah win rate indikator MACD dengan menggabungkan dengan indikator lain, dan sekarang kita sudah sampai di akhir video. Mohon bantuannya, jangan lupa untuk di like, di komen, dan di subscribe ke channel Gudang Trader.
dan kita sampai jumpa lagi di video berikutnya.